Inilah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari serangan beruang. Beruang normalnya tidak menyerang manusia, kecuali mereka sangat lapar atau kalian terlalu dekat dengan anaknya. Jangan pernah kalian melarikan diri karena beruang akan melihat kalian sebagai mangsa. Dan ingat, beruang adalah pelari dan pemanjat yang handal. Mereka bisa berlari hingga 50 km per jam dan mengehap kalian. Jika itu beruang coklat atau grizzly, kalian harus pura-pura mati karena mereka hanya menyerang jika terancam. Dan jika melihat musuhnya sudah mati, mereka akan pergi. Jika itu beruang hitam, jangan pura-pura mati, lawan balik. Lempar batu atau kayu, tunjukkan siapa yang lebih kuat karena mereka sebenarnya takut dengan manusia. Jika itu beruang kutub, menyerahlah. Kalian harus jauhi habitatnya karena mereka tidak takut siapapun, bahkan aktif memburu manusia. Dan itulah mengapa orang-orang yang tinggal di kutub utara selalu membawa senapan kemanapun mereka pergi. Ada pepatah, jika itu coklat, berbaringlah. Jika itu hitam, lawan balik. Dan jika itu putih, selamat tidur. Inilah mengapa jangan pernah kalian pergi berkemah tanpa membawa senjata. Gadis berusia 19 tahun ini bernama Olga Moskalyova sedang berkemah di dekat sungai di Rusia bersama ayah tirinya, Igor. Namun tiba-tiba seekor beruang muncul dan menyerang mereka. Beruang coklat sebesar 500 pound itu mematahkan leher dan menghancurkan kepala Igor. Olga yang menyaksikannya mencoba melarikan diri, tapi baru 60 meter berlari, beruang itu meraih kakinya dan menjatuhkannya. Olga dapat menelpon ibunya 3 kali saat induk beruang dan 3 anaknya memakannya. Saat panggilan pertama, Olga berteriak, "Bu, beruang memakanku, sangat menyakitkan. Tolong aku, Bu." Awalnya ibunya mengira Olga bercanda, tapi saat dia mendengar suara beruang mengunyah, ibunya langsung menelpon polisi. Putrinya kembali menelpon, tetapi sekarang dia hanya bisa mendengar tangis kesakitannya tak berdaya. 1 jam setelah panggilan pertama, Olga bilang, "Bu, aku sudah tidak bisa merasakan sakitnya. Maafkan aku atas segalanya. Aku sangat mencintaimu, Ibu." Kemudian panggilannya terputus, dan itulah kata terakhir yang ibunya dengar dari putrinya. Inilah mengapa jangan pernah kalian menjadikan kuda Nil sebagai peliharaan. Pada tahun 2011, seorang peternak di Afrika Selatan bernama Marius Els memelihara seekor kuda Nil yang diadopsinya sejak usia 5 bulan. Els juga memelihara 20 binatang eksotis lainnya seperti badak dan jerapah. Tapi kuda Nil yang diberi nama Humphrey ini adalah kesayangannya, bahkan menganggapnya seperti anaknya sendiri dan membesarkannya selama hampir 6 tahun. Tapi banyak spesialis yang memperingatkan Els bahwa kuda Nil adalah hewan liar yang tidak bisa dijinakkan. Bahkan Humphrey pernah membunuh secara brutal 6 sapi ternak dan menyerang keponakan Els hingga luka parah. Tapi tetap aja Els mengabaikan peringatan itu. Hingga suatu hari segalanya berubah. Ambulans dipanggil ke peternakan. Saat ingin memberi makan, Humphrey menggigit Els dan memutilasi badannya lalu menahannya di bawah air sampai tenggelam. Hal ini terjadi karena Humphrey telah mencapai usia menjaga teritorinya dan menganggap Els sebagai ancamannya. Inilah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari serangan kuda Nil. Kuda Nil memang terlihat lucu dan menggemaskan, tapi nyatanya mereka membunuh 500 manusia per tahunnya, lebih banyak dari seekor singa. Dan terlepas dari badannya yang gembul, jangan coba-coba lari dari kuda Nil, karena sebenarnya mereka bisa berlari hingga 50 km per jam dan melahap kalian. Kuda Nil juga memiliki gigitan paling kuat di bumi dan dapat membuka mulutnya 180 derajat. Itu cukup untuk membelah kalian jadi 2. Jika kalian diserang kuda Nil di daratan, kalian harus memanjat pohon atau bebatuan dan tunggu di sana sampai kuda Nilnya pergi. Jika kalian berada di perahu dan melihat kuda Nil sedang menguap, jangan panik, segera berbalik dan menjauh secepat mungkin. Karena kuda Nil sangat teritorial dan akan melawan siapa saja yang melewati wilayahnya. Dan menguap bukan berarti kuda Nil sedang mengantuk, tapi adalah tanda ancaman bagi musuhnya. Stay safe ya guys! Inilah mengapa jangan pernah kalian membawa buaya ke dalam pesawat. Pada tahun 2010, seorang pria menyelundupkan binatang peliharaannya ke dalam kabin pesawat di tas olahraganya, yang ternyata adalah seekor buaya. Pria ini tidak menyangka bahwa si buayanya ini bisa kabur dari tasnya. Nah, kemudian buaya ini mulai berjalan ke arah penumpang. Semuanya panik ketakutan sehingga mereka semua berlari ke arah depan pesawat untuk melindungi diri dari buaya. Sang pilot yang berada di depan merasa bahwa pesawatnya menjadi tidak seimbang dan malahan dia mengira bahwa dia sedang diserang oleh penumpang. Sehingga pilot ini kehilangan kendali dan akhirnya pesawat ini menabrak sebuah rumah. Kejadian ini menewaskan total 20 orang penumpang kecuali 2 yang selamat, yaitu 1 orang yang akhirnya menceritakan kejadian ini dan 1 lagi buaya yang membuat onar selamat dan melarikan diri. Wah gila. Inilah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari serangan buaya. Buaya membunuh 1000 manusia per tahun, lebih bahaya daripada seekor hiu, dan rahangnya adalah yang terkuat di bumi.
Jika kalian tergigit, jangan kalian berusaha untuk membuka mulutnya karena tidak ada yang bisa melepasnya kecuali kalian mencolok bagian terlemahnya, yaitu matanya. Belajar dari pengalaman Stephen Morin yang berhasil selamat setelah dirinya ditarik ke sungai lalu digigit tangannya oleh seekor buaya. Dia langsung menusuk sekuat tenaga mata si buaya ini sehingga buaya ini melepaskannya dan dia punya waktu untuk menyelamatkan diri. Jika kalian berada di air dan melihat buaya, jangan panik, berenang perlahan dan jangan sampai menimbulkan suara atau percikan air karena itu dapat menarik perhatian buaya. Nah, jika kalian udah di darat tapi buayanya masih mengejar, berteriaklah dan lari lurus kencang-kencangnya karena buaya hanya bisa lari 17 km per jam dan bisa juga dengan lari zigzag karena ini bisa memusingkan buaya. Stay safe ya guys. Inilah mengapa jangan pernah sekali-kali kalian membuat marah si kucing besar. Seekor macan tutul betina di Kenya ditangkap dan diangkut oleh penjaga hutan untuk dipindahkan ke Taman Nasional. Saat ingin membebaskannya dan kandang telah dibuka, macan tutul ini tidak bergerak keluar. Salah satu penjaga hutan bernama Alexander Rono udah nggak sabaran sehingga dia membuka kaca mobil dan menyodok-nyodok macan tutul ini dengan tongkat kayu. Jelas hewan ini marah tapi dia nggak berhenti untuk menyodoknya hingga habislah kesabaran kucing besar ini. Dia keluar kandang, melompat ke kaca mobil dan mencabik-cabik wajah, kepala, dan leher Rono. Akhirnya dia harus mendapatkan 21 jahitan di wajahnya. Bahkan katanya dia nyaris saja buta. Pemburu di Siberia bernama Vladimir Markov menembak seekor harimau hingga melukai kakinya dan mencuri makanan harimau tersebut. Faktanya, harimau adalah binatang paling pendendam di bumi sehingga dia melacak Vladimir dan menemukan rumahnya. Dia mengacak-acak rumah Vladimir, membunuh anjingnya dan menunggu di rumahnya. Hingga saat Vladimir pulang dan membuka pintu, harimau ini menghantam dan memakannya hingga tewas. Inilah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari serangan singa. Singa membunuh 100 manusia per tahunnya. Sangat jarang ya, karena daging kita bukan menu makanan utama mereka. Makanya singa jarang menyerang manusia, tapi kalau diserang, mereka awalnya menguji keberanian kalian dulu dengan mock charge atau berpura-pura mengejar kalian. Sehingga jika singa berlari ke arah kalian, jangan panik karena mereka bisa merasakan ketakutan. Kalian harus menjaga kontak mata dan jangan membuang muka. Jika sedikit saja kalian membuang muka dan berlari, well, selamat tinggal. Singa akan menganggap kalian lemah dan menyerang dari belakang persis seperti apa yang mereka harapkan. Jadi balas gerakan tipuan tersebut dengan mengangkat lengan kalian agar terlihat besar dan menandakan kalian tidak takut. Dan berteriaklah pada singa dengan suara nyaring dan tegas. Kemungkinan besar singa akan meninggalkan kalian dan mencari mangsa lain yang lebih mudah dimakan. Semoga berhasil guys. Remaja ini bertarung dengan pitbull untuk menyelamatkan hidup anak kecil. Dan pasti kalian gak akan percaya dengan apa yang terjadi padanya. Semua bermula ketika bocah 6 tahun bernama Mason sedang bermain di halaman rumah bersama temannya. Tapi kemudian seekor pitbull menerkamnya. Teman-temannya langsung berlari mencari bantuan saat Mason masih digigit oleh anjing dengan kejam. Dan saat itulah seorang remaja di jalanan melihat apa yang terjadi dan datang untuk menyelamatkannya. Dia berlari mendekatinya dan berusaha untuk mengalihkan perhatian anjingnya sehingga akhirnya anjing itu mengejarnya. Tapi saat dikejar, dia tersandung di jalan membuat anjing itu berhasil menangkap badannya. Jadi dia berusaha keras untuk mencekik anjingnya sehingga anjing itu membuat luka parah di tangannya dan lari. Tindakannya itu menyelamatkan hidup anak kecil ini dan ibunya sangat berterima kasih. Lalu remaja bernama Brown ini dihormati sebagai pahlawan dan terdaftar di Tentara Nasional. Pernah dikejar anjing? Gak perlu takut karena ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari kejaran anjing. Yang paling penting, jangan lari. Stop dulu ya kalau lagi lari karena dapat memprovokasi insting anjing dalam mengejar. Yang kedua, jangan bersikap ramah dan senyum karena bisa jadi gigi yang keluar dari senyuman kita itu dianggap mereka kita menantang anjing tersebut. Jangan juga sekali kalian menatap mata mereka karena itu juga dianggap kalian menantang. Jadi yang harus kita lakukan adalah tenang, pandangan lurus ke depan, tangan di kepal supaya antisipasi jari kita nggak putus kalau digigit, badan kita miring supaya lebih slim, dan kita perlahan menjauhi anjingnya sambil jalan miring dan lihat juga anjingnya. Nah, kalau anjingnya masih ngikutin, lantangkan suara dan dengan tegas bilang no atau back away. Kemungkinan dengan taktik tersebut anjing tersebut bakal cabut.